Dokter, maaf. Apa saya boleh lihat hasilnya? Jangan. Saya mohon, dokter. Dokter Wisnu. Maaf, Abram. Ini hasil tes DNA asli. Saya dapatkan langsung dari lab. Astagfirullahaladzim. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh. Astagfirullahaladzim. Dokter, tolong katakan bagaimana ceritanya hasil tes ini bisa berada di tangan dokter. Saya ingin tahu. Sebelumnya saya minta maaf. Saya sama sekali nggak ada tujuan untuk ikut campur urusan pribadi kalian. Kalian bercerita sama saya hasil tes DNA tersebut. Dan dikatakan telah dipalsukan. Hati nurani saya tergerak untuk mencari tahu tentang kebenaran hasil tes DNA tersebut. Tulus, Bu Hana, saya hanya ingin menolong Karin dan Ibu. Cukuplah, kamu jangan sok pahlawan kesiangan, tahu nggak? Jim, kamu jangan bicara. Ingin bicara sama kamu, dokter. Tolong katakan yang sebenarnya. Tolong katakan. Ya, Bu Hana, apa yang saya sampaikan sudah sebenar-benarnya. Kebetulan pemimpin lab di sini itu kawan saya, kawan dekat saya. Lab di mana tempat Pak Bram melakukan tes DNA. Ya. Pimpinan tersebut menyampaikan kepada saya bahwa anak buahnya ada yang dia pecat karena terjadi pemalsuan data otentik hasil DNA. Kemudian kita bercerita dan kemudian nyambung, Ibu. Kalau begitu saya ingin bertemu dengan pimpinan dari lab tersebut untuk menyatakan bahwa hasil ini adalah hasil yang asli dan tidak dipalsukan. Oke, sudah. Dokter Wisnu, ini surat pernyataan yang membuktikan bahwa hasil lab tersebut adalah asli. Dan kami juga sudah mengambil tindakan terhadap petugas lab kami yang sudah bersekongkol dengan orang untuk memalsukan hasil lab ini. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Dok. Justru kami yang harus minta maaf kepada Bu Hana khususnya yang dirugikan dalam masalah ini. Bu Hana, bila berkenan, kami siap membantu Ibu untuk mengungkap dan mengusut kasus pelaku pemalsuan hasil lab ini. Terima kasih, Pak. Saya sangat menghargai surat pernyataan ini. Saya rasa surat ini juga lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa semuanya adalah otentik. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Bu Hana. Sekali lagi juga kami sampaikan, bila Ibu berubah pikiran, kami siap membantu kasusnya sampai tuntas. Ya, saya rasa semuanya sudah cukup. Sekali lagi terima kasih, Pak, atas bantuannya. Kalau begitu, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nama siapa? Seri. Rosi, ayo pamit dulu sama Sheryl. Ayo.
Sheryl, aku pulang dulu ya. Oke, nanti aku nyusul ya. Ya. Sheryl ya. Tunggu, jangan pergi dulu. Kita bisa bicarakan semua ini. Aku nggak mau bercerai sama kamu. Tolong, kita harus bicarakan semua ini baik-baik. Ini semua gara-gara kamu. Ini semua gara-gara kamu, dokter. Ini semua kalian kamu dalam keluarga aku jadi bumerang buat aku, tau nggak? Gara-gara kamu aku akan berpisah sama keluarga aku. Jadi Bunda sama Ayah mau pisah. Kenapa Dedi tega bikin Rosi sama kayak aku nggak punya bundanya? Sheryl, tunggu Sheryl. Sheryl. Sheryl! Hana, tunggu Hana. Hana. Sarah, ada Dedi. Dokter, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Hampir saja, Sarah. Kalau sampai terjadi apa-apa sama saya, saya akan kehilangan harta paling berharga dalam hidup saya. Itu persis, dokter. Itu persis apa yang saya rasakan pada saat ini. Saya bakal kehilangan anak dan istri saya. Gara-gara kamu, dokter. Gara-gara kamu, dokter. Maaf, Pak Bram. Saya nggak bisa bahas itu sekarang. Permisi, Pak Bram. Mana? Rosi, ayo. Kamu ikut sama Bunda sekarang. Rosi. Hana. Rosi sayang. Rosi, kamu masuk duluan ya. Kamu kuat untuk jalan? Ya, nanti Bunda nyusul ya, nak. Hana, dengar dulu penjelasan aku, Hana. Hana, tolong. Hana. Jangan sentuh aku. Jangan pernah sentuh aku lagi. Aku udah kehabisan kata-kata buat kamu, Mas. Dan kamu meminta aku untuk mengerti kamu. Sedangkan kamu tega membohongi aku dan Rosi. Dengan begitu gampangnya kamu ngobrol cinta kamu terhadap aku dan Rosi. Aku gak nyangka mau kamu akhirnya menjadi seorang laki-laki serendah ini dan kamu memalsukan kebenaran. Hana, tunggu. Bram. Hana. Ada apa ini? Ternyata Mas Bram membohongi kita semua, Pak. Mas Bram memalsukan tes DNA Karin. Ternyata firasat aku benar selama ini, Pak. Hasil tes DNA Karin adalah positif. Astagfirullahaladzim, Bram. Kamu ini benar-benar keterlaluan. Pengecut kamu, tau? Papa yang sabar. Istighfar, Pak. Tidak mau. Tidak bisa. Saya tidak mau mengenal laki-laki seperti ini, tau? Pengkhianat.
Kotor tau kau. Berani-beraninya kamu ngomong soal cinta. Tapi kamu bohong, kamu bohongi Hana. Kamu menjebak Hana dalam pernikahan ini tau. Cukup, Hana, cukup. Bram, kamu tidak perlu menjelaskan apapun lagi kepada kita semuanya. Semuanya benar-benar jelas. Hana, hati-hati kamu tahu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i. Mbak, ada apa lagi? Kok sedih? Apa ada hubungannya sama Rosi? Tidak, Pak Ustadz. Alhamdulillah saat ini Rosi sedang ditangani oleh dokter ahli dan saya terus mendoakan untuk kesembuhannya dia, Pak Ustadz. Karena justru hari ini Allah sudah membuka semua kebenaran kepada saya, Ustadz. Kebenaran? Yang dimaksud Mbak kebenaran ada hubungannya sama Mas Bram? Ya, betul Pak Ustadz. Hari ini juga Allah sudah menguak kebenaran bahwa anak dalam kandungan Karin itu adalah positif anaknya Mas Bram. Astagfirullahaladzim. Jadi benar, bayi yang dikandung sama Karin itu anaknya Mas Bram? Masya Allah. Mbak, maaf. Kalau boleh saya tahu, apa langkah Mbak selanjutnya? Setelah tahu kalau bayi yang dikandung sama Karin itu adalah anaknya Mas Bram. Saya serahkan perjalanan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya percaya bahwa pernikahan kedua ini juga diizinkan terjadi oleh Allah. Tapi jujur aja Pak Ustadz, saya pribadi tidak ingin melandasi pernikahan kedua saya dengan Mas Bram atas semua kebohongannya. Subhanallah, Mbak. Dengan bertubi-tubinya Allah menguji Mbak, saya semakin yakin bahwa Mbak Hana adalah orang yang beriman. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Janganlah manusia itu mengira dibiarkan oleh Allah mengaku dirinya beriman sebelum dia itu diuji oleh Allah. Dan ini yakin, apa yang pernah saya sampaikan sama Mbak, bahwa ujian ini untuk mengangkat derajat martabat Mbak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan demikian keimanan Mbak semakin bertambah dan diuji oleh Allah. Subhanallahnya di sini. Dan nanti saya tuliskan di pesantren buat Mbak sebuah doa. Doa ini
mengisyaratkan harapan kita kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang soleh dari hikmah yang kita ambil dari sebuah cobaan. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah dari semua cobaan-cobaan ini dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Mbak baca itu doa, nanti saya tulis tulisannya. Mudah-mudahan Mbak tetap dalam keadaan beriman, sabar, dan tetap tabah. Insya Allah Mbak menjadi orang-orang yang soleh. Ngapain sih dokter Wisnu ngajak temuan kita? Ya, aku juga nggak tahu kata dokter Wisnu ada yang mau ditunjukin sesuatu sama aku dan kakak. Ini ada hubungan sama Hana nggak? Kalau ada, nggak mau deh, mendingan pulang aja. Kak, tunggu dulu. Kakak sabar dulu dong. Aku juga nggak tahu apa yang mau ditunjukin dokter Wisnu ke kita. Kita lihat aja dulu, oke? Ya udah oke. Tapi kalau nanti ada hubungan sama Hana, kakak nggak mau terlibat ya? Yuk. Jadi benar hasil tes DNA itu bahwa calon bayi ini adalah anaknya Bram. Masya Allah, Karin. Iya, Masya Allah, Kak. Karena selama ini kakak nggak pernah percaya sama Karin kalau anak ini anaknya Mas Bram. Sekarang terbukti kan? Kemarin kakak nggak percaya aku hamil. Sekarang nggak percaya anak yang ada di dalam kandungan aku anak Mas Bram. Hah? Terus gimana? Dan ini kopinya, hasil tes DNA dan keterangan dari dokter bahwa hasil labnya adalah asli. Kok aku dapat kopiannya ya? Aslinya di mana? Aslinya di Buhana. Bahana? Berarti Mbak Hana udah tahu. Ya udah, berarti Mas Bram tidak bisa mengelak lagi kalau anak ini emang bener anaknya Mas Bram. Dokter Wisnu, aku benar-benar terima kasih banget. Makasih udah mau bantu aku. Aku benar-benar senang banget semuanya udah kebongkar sekarang. Kasihan Bu Hana. Pasti perasaan Bu Hana sangat hancur karena masalah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo periksa ke dokter dulu deh. Kita USG. USG anak aku Ma Bram? Yuk. Sofi. Rosi, ayo kita terapi. Iya dokter. Bunda nemenin Rosi kan? Sayang ditemenin dokter Wisnu dulu ya. Nanti Bunda nyusul. Nggak apa-apa kan? Ya. Bunda nggak lama kok. Makasih dok. Selamat. Yuk. Makasih. Sofi. Karin. Ada apa lagi Mbak Hana? Mbak Hana matanya udah terbuka lebar. Kalau anak yang ada di dalam kandungan aku tuh emang anak suaminya Mbak Hana. Jujur Mbak masih shock atas semua kebenaran, tapi yang pasti Mbak tidak menyalahkan kamu atas pemalsuan tes DNA. Ya, karena emang bukan salahku. Karena Mas Bram yang memasukkan tes DNA itu. Semoga hasil USG nanti sehat anak aku terus bagus ya Kak ya. Maaf Karin, ya. Mbak boleh pegang perut kamu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bayi dalam kandungan kamu akan tumbuh kuat dan sehat. Semoga kelak
dia lahir dan melihat dunia ini dengan beribu nikmat dan berkah dari Allah. Dan semoga dia bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan juga kepada bangsa. Amin. Ya Allah, kuatkanlah hamba menerima kenyataan bahwa dalam perut Karin ada bayi hasil hubungan gelap suami hamba. Karin, ya, Mbak sangat berharap bahwa kamu akan menjaga kandungan kamu dengan baik-baik dan tidak terulang lagi apa yang terjadi sama Sabah. Tenang Pak Hana, karena anak ini memiliki takdir yang berbeda dengan kakaknya. Kalau Sabah tidak diakui oleh siapapun termasuk ayah kandungnya sendiri. Tapi anakku yang ini mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Dan ayahnya tidak bisa mengelak lagi. Yaudah, ayo masuk. Gak enak sama dokternya kalau kita telat. Aku masuk dulu Hana. Mau cek kandungan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duluan ya. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan dengan pernikahan hamba yang sekarang? Ya, syukurlah Bu Hana, kondisi Rosi sudah nggak sepucat dulu. Mudah-mudahan terapi yang kita lakukan ini tepat untuk dia. Ya, alhamdulillah. Makasih banyak ya dokter. Iya, Kalau sama-sama. gitu kita pamit dulu. Oke, Bu Hana, Ya, sebelumnya saya mau menyampaikan, saya minta maaf sekali atas pengungkapan kebenaran yang saya lakukan kemarin. Saya juga lakukan itu karena etika kedokteran yang saya junjung tinggi. ya. Justru seharusnya saya berterima kasih sama dokter karena akhirnya kebenaran sudah terungkap yang seharusnya saya ketahui dari dulu. Sekarang kira-kira apa yang akan Bu Hana lakukan? Rosi, ayo sekarang kita pamit sama dokter ya. Bilang apa? Dokter, Rosi pulang dulu ya. Oke. Makasih udah ngobatin Rosi. Sama-sama Rosi, obatnya diminum yang pinter ya, biar cepat sembuh. Oke, cium tangan. Baik, kalau begitu saya dan Rosi pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Aku benar-benar gak habis pikir, kenapa Bram bisa tega menyakiti istri sebaik Hana. Kasihan Hana. Bunda, kalau kamu sadar, kamu bertobat di masjid. Setelah itu, kamu minta maaf sama semua orang yang sudah kamu tipu. Setelah itu kamu keluar dari rumah ini. Pak, tolong jangan usir Mas Bram. Bagaimanapun Mas Bram adalah suami Hana dan dia adalah kepala rumah tangga. Jadi biarlah Mas Bram menyelesaikan semua masalahnya. Orang seperti ini kamu anggap suami. Penipu ini tidak berhak menjadi suami kamu, tahu? Papa, Hana mohon, biarlah Hana dan Mas Bram menyelesaikan semua masalah kami. Kita berdua sudah dewasa, dan biarlah kita menyelesaikan secara dewasa juga. Oke, Papa akan menghormati keputusan kamu. Tapi tolong, berpikirlah dengan jernih. Ya, Pak. Kalau gitu aku mandi dulu ya. Hana, tolong kamu berpikir secara jernih. Ya, Pak. Hana tahu kalau Papa khawatir sama Hana dan mungkin juga marah sama Mas Bram. Tapi Papa harus membiarkan kita menyelesaikan masalah ini.
secara dewasa. Bapak percaya sama Hana ya? Ayah, ayah apa benar ayah sama bunda mau pisah? Tadi Rosi dengar di rumah sakit. Kasihan ya, Sheryl. Waktu itu kan dia kan lari dari rumah sakit sampai ke jalanan hampir ketabrak ya. Untung dia kenapa-napa ya. Berarti itu kan gara-gara ayah sama bunda. Pokoknya Rosi mau ayah sama bunda minta maaf sama Sheryl. Ayah sama bunda udah bikin Sheryl lari ke jalanan. Pokoknya Rosi mau ayah sama bunda minta maaf sama Sheryl. Ngapain juga aku minta maaf sama Sheryl? Ini juga semua gara-gara papanya. Tapi aku harus mengambil hati Rosi. Hanya karena Rosi yang bisa mencegah Hana menceraikan aku. Ayah kok diam aja sih? Pokoknya Rosi mau ayah sama bunda minta maaf. Ya udah, oke. Ayah minta maaf sama Sheryl ya. Ya udah, ayah gua teleponnya. Ayah telepon Sheryl. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sheryl. Ini aku Rosi. Ayah aku mau minta maaf sama kamu Sheryl. Bentar ya. Jangan Rosi, aku gak mau ngomong. Halo Sheryl. Mau ngapain Om? Telepon aku. Om kan jahat. Tunggu sebentar Sheryl. Om benar-benar mau minta maaf atas kejadian tadi. Om gak bermaksud sama sekali untuk menyalahin daddy kamu, ya. Om benar-benar minta maaf ya. Tapi Om jangan nyalahin daddy aku lagi ya. Jangan bikin Rosi gak punya mami kayak aku. Iya. Om janji Om gak akan nyalahin daddy kamu. Dan Om akan berusaha supaya tante dan Om gak berpisah, ya. Dan Rosi tetap punya bunda, ya. Iya deh Om. Sheryl mau. Maafin Om. Ya udah, kasih Sheryl ya. Udah mau maafin Om. Ya udah, Om mau siap-siap makan malam. Om, itu udahan dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Daddy. Daddy, Yes. Daddy kok tumben pulangnya jam sekarang? Aduh, tumben ya pulangnya cepet ya. Biasanya pulang malam ya. Karena Dedi mau bikin surprise. Biasanya kan Dedi pulangnya malam, kali ini pulang cepet supaya Dedi bisa temenin Sheryl makan malam. Beneran? Iya. Asik, makasih ya Daddy. Sheryl, Dedi mau nanya tadi Sheryl habis teleponan sama siapa? Ayo. Sama ayahnya Rosi. Terus? Dia mau minta maaf sama Sheryl. Sheryl, Dedi mau ngomong sama Sheryl. Dedi mau mulai hari ini ya Sheryl gak usah terlalu deket lagi sama keluarganya Rosi. Emang kenapa Daddy? Dedi mau Sheryl punya temen tambah banyak lagi, punya temen baru. Kan Dedi mau cariin Sheryl sekolah di sekitar sini. Jadi kan Sheryl supaya temennya tambah banyak, bukan cuma Rosi aja.
Ya, Dedi. Sheryl udah senang temenan sama Rosie. Rosie kan baik. Ayah tolong ambilin lauk buat bunda sama kakek juga dong. Ih, ayah kok malah diam aja sih? Ayah ambilin lauknya buat bunda sama kakek. Cepat. Saya nggak perlu dibantu sama penipu. Pak, tolong jangan bicara seperti itu depan Rosie. Papa sudah tidak bisa bersandiwara lagi. Selera makan Papa sudah hilang. Bunda, kakek kenapa? Kok kakek marahin ayah? Kakek nggak kenapa-napa, sayang. Bunda bicara dulu sama kakek sebentar ya. Permisi. Pak, Hana minta tolong. Jangan melibatkan Rosie dalam masalah kebohongan Mas Bram. Dan ini akan berlaku untuk setiap orang. Karena Hana ingin Rosie fokus dengan kesehatannya. Kenapa sih kamu jadi lemah seperti ini? Kalau kamu diamkan Bram begitu terus, maka sama saja kamu menyetujui dengan perselingkuhan. Apa memang kamu sudah berubah mengizinkan perselingkuhan gitu? Istri mana yang akan mengizinkan dan menyetujui suaminya berselingkuh, Pak? Termasuk Hana. Kenapa perbuatan kamu dan ucapan kamu berbeda? Pak, Hana sudah pasrah. Hana ikhlaskan semuanya kepada Allah. Biar Allah yang ngatur semuanya. Kenapa Hana jadi selemah ini? Padahal dia sudah tahu kalau suaminya sudah menipu dan menjebak dia. Jadi begitulah, sayang. Ceritanya Nabi Ayub, salah satu utusan Allah yang begitu sabar sekali menjalani semua cobaan dari Allah. Cobaan kehilangan kekayaan, penyakit, kehilangan anak-anaknya, bahkan kehilangan istri tercintanya. Semoga kita seperti Nabi Ayub ya Bunda, jadi orang yang sabar. Amin. Ya udah. Sekarang udah waktunya Rosie untuk bobo. Udah malam. Gimana baca doanya? Ya Allah, Hana memang perempuan yang paling sabar, yang bisa menerima semua kebohongan aku. Aku semakin bersalah sama Hana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Dia pasti mau bilang selamat tidur buat Rosie. Anak satu-satunya ayah, iya kan? Iya sayang. Ayah mau cium Rosie sebelum Rosie tidur. Rosie, Rosie harus tahu satu hal ya. Apapun yang terjadi,
Gimana pun keadaan ayah, ayah sayang banget sama kamu. Rosi juga sayang sama ayah. Ayah juga sayang sama bunda. Pokoknya Rosi gak mau lihat ayah sama bunda marahan lagi kayak tadi. Terus ayah tinggalin Rosi deh. Ya Allah, hamba serahkan semuanya dalam kuasa-Mu. Kuatkan hamba, sabarkan hamba ya Allah. Ya udah sayang, ayah pergi dulu ya. Rosi Bobo ditemenin sama bunda ya. Iya ayah. Andre, gimana hari ini? Lancar melukisnya? Gimana mau lancar Bu kalau kemana-mana Andre dibuntutin terus sama ibu. Serius deh Bu, Bu. Andre ini jadi hilang fokus Bu. Beneran deh Bu. Ih, kok kamu gitu sih? Masa ibu nggak boleh datang ke sini nengok kamu, nemenin kamu ngelukis? Bukan Bu, nemenin boleh. Cuman maksud Andre ibu bakal pastiin kalau Anissa itu gak bakal pernah ganggu hidup kamu lagi. Makanya ibu rela bela-belain nungguin kamu di sini, nemenin kamu ngelukis. Pokoknya kamu nggak boleh ketemu dia lagi. Bu. Andre nggak yakin kalau Anissa bakal temuin Andre lagi. Tapi Andre minta ibu tolong stop sikap berlebihan ibu. Oke Bu? Maaf, permisi Pak, Bu. Di luar ada yang nyari. Cari siapa? Saya? Bukan, nyari ibu. Ya, sebentar saya kesana. Kalau begitu saya permisi dulu. Mari. Jangan-jangan itu Anissa. Andre, ibu keluar, kamu diam di sini ya. Jangan kemana-mana, kamu diam di sini. Berani-beraninya kamu datang sini lagi. Ada apa lagi sih? Oh, diam-diam kamu mau nemuin Andre. Bukan Bu, saya kesini nggak mau ketemu sama Pak Andre, tapi saya kesini mau ketemu sama Ibu Risma sendiri. Saya soalnya nggak tahu mau mencari alamat Ibu Risma di mana, jadi saya harus datang ke sini mencari Ibu. Ketemu saya? Urusannya apa? Oh, ya, saya tahu. Mau minta uang lagi, yang kemarin itu kurang banyak ya? Gitu. Saya justru datang ke sini mau mengembalikan uang yang kemarin Ibu kasih ke saya ini, Bu. Saya nggak butuh. Saya nggak bakal terima. Bisa saya kasih tahu ya, kamu tuh nggak usah pura-pura, nggak usah munafik, nggak usah gengsi. Sekarang ini udah nggak zaman, basi, tahu nggak gaya kayak gitu? Bu, saya merasa tidak berhak menerima uang ini, jadi tolong Bu, tolong Ibu terima uang ini. Jangan pernah berani nyentuh saya lagi. Kalau kamu nggak butuh ya kamu buang, selesai masalahnya. Tapi ingat, saya nggak bakal pernah ngasih kamu uang lagi. Ya, sekarang kamu pergi. Pergi! Mas, sudah berapa lama kamu kenal sama saya? Hampir 10 tahun. Dan menurut kamu, apakah saya harus memaafkan kamu atas semua kesalahan kamu, Mas? Hana, tolong maafin aku, Hana. Tolong maafin aku. Seharusnya saya yang minta maaf sama kamu, Mas. Aku minta maaf karena tidak bisa berkata jujur kepada saya. Dan mungkin belakangan ini aku telah mengabaikan kamu karena aku sibuk mengurusi anak kita yang sedang sakit. Tapi
Hari ini adalah terakhir kali saya akan melayani kamu sebagai seorang istri. Maksud kamu apa terakhir, Hana? Apa kamu sudah ngambil keputusan untuk gugat cerai aku lagi? Karena kamu sudah mengenal aku kurang lebih 10 tahun. Rasanya aku tidak perlu menjawab pertanyaan kamu. Dan kamu juga sudah tahu bahwa rumah tangga kita ini ibarat cermin yang sudah retak. Saya siapkan tas kamu. Sebentar ya, Mas. Hana nggak boleh menceraikan aku lagi. Aku nggak akan kuat bercerai lagi dari Hana. Hana, Iya, Pak. aku mau bicara sama kamu. Soal apa, Pak? Ada urusan penting. Kita bicara di belakang. Pasti Papa nggak suka ngelihat Hana masih bersikap sabar ke aku. Hana, kamu jangan merendahkan diri kamu di depan Bram. Merendahkan diri maksud Papa? Buktinya, kamu masih siapkan dia makan, kamu pasangin dia dasi, kamu benerin jasnya, dan barusan kamu nganterin tasnya dia. Apa-apaan ini? Hana, Bram itu sudah tidak layak lagi kamu ladenin. Dia tuh pembohong. Dia udah gak ada hak lagi untuk jadi suami kamu, tahu nggak? Hana, kamu janji sama Papa, perlakuan ini untuk terakhir kali, dan kamu akan pisah sama dia. Ya? Ayah. Ayah belum berangkat. Bentar lagi ayah mau berangkat ya. Ayah mau pergi kemana? Ayah pergi jauh aja. Ya. Ayah mau lembur di kantor. Memangnya ayah mau pergi lama? Kamu jangan lupa minum obatnya ya, biar cepat sembuh. Ya. Ayah jangan lama-lama di kantornya. Pokoknya Rosi mau ayah pulang cepat. Ya sayang. Ya. Pokoknya kamu harus nurut sama Bunda ya. Nurut sama Bunda ya. Sini nenek peluk ayah. Kamu duduk sini ya sayang. Ya. Anak yang baik ya. Udah. Ayah.
Mas Bram ke kantor kok nggak bawa tasnya? Bunda, sampai kapanpun aku gak mau bercerai lagi sama kamu. Aku gak akan pernah sanggup kehilangan kamu dan Rosi. Karena itu, Mas memilih untuk pergi supaya kita tetap resmi jadi suami istri. Mas benar-benar nyesal karena semua usaha aku untuk mempertahankan rumah tangga kita ternyata malah semakin menyakiti hati Bunda. Mungkin seharusnya sejak awal dulu aku gak pernah bertemu dan kenal sama kamu, supaya kamu tidak pernah sakit hati karena semua kesalahan aku. Ku buka lembaran kitamu, ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalan